Hai guys, perkenalkan saya adalah Abdul Kholik Suwarso dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, saya Antika Dwi Hartanti dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rahmawati dari kelompok 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alda Kristiani dari kelompok 1 Akuntansi Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rahmawati dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai perbandingan komparatif standar akuntansi di negara Prancis dan di negara Indonesia dilihat dari pelaporan keuangan perusahaannya. Di negara Prancis sendiri, perusahaan harus melaporkan satu neraca, dua laporan laba rugi, ketiga catatan atas laporan keuangan, keempat laporan direktur, dan kelima laporan auditor. Sedangkan di Indonesia sendiri menurut SAK adalah acuan untuk membuat laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Menurut SAK ada 5 laporan keuangan. Yang pertama laporan posisi keuangan perusahaan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan aktivitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Di negara Prancis, dalam jurnal yang berjudul Short Business and Non-Business Accounting, The Difference, a Comparative Perspective Applied to the New French Governmental Accounting Standards, Dr. Yuri Blondy menganalisis kerangka konseptual akuntansi pemerintah Prancis mengenai analisis yang didasarkan pada pernyataan masing-masing standar. Secara khusus, analisa dilaksanakan terhadap pernyataan standar nomor 1 mengenai laporan keuangan, yang standar nomor 2 mengenai beban, standar nomor 3 dan 4 mengenai pendapatan, standar nomor 5 mengenai aset tak berwujud, standar nomor 6 mengenai aset berwujud, standar nomor 7 mengenai aktiva, standar nomor 10 dan 11 mengenai posisi keuangan, standar nomor 13 mengenai fakta konsolidasi yang disebutkan dalam catatan. Yang pertama, standar nomor 1 mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi dalam standar nomor 1 masih menggunakan model akuntansi statis dan dinamis. Laporan laba rugi dibagi dalam dua bagian. Satu bagian untuk biaya neto, bagian lainnya merupakan produk neto. Dan akhirnya disusun laporan saldo operasi dalam satu periode. Yang kedua, standar nomor 3 dan 4 mengenai pendapatan atau produk. Kedua standar ini mengacu pada klasifikasi pendapatan yang berbeda. Klasifikasi pertama membedakan antara pendapatan berdaulat dan tidak berdaulat. Yang kedua, antara transaksi dengan atau tanpa pertukaran ekuivalen langsung dengan pihak langsung. Klasifikasi terakhir atau transaksi tanpa pertukaran ekuivalen meliputi pendapatan berdaulat dan kontribusi operasi di dalam basis tidak komersil. Standar nomor 2 mengenai biaya. Standar ini tidak ditunjukkan untuk pajak dari gaji karyawan pemerintah. Dalam hal ini, negara memungut pajaknya sendiri. Jumlah tersebut tidak diakui sebagai biaya. Karena itu, dari sudut pandang ekonomi, jumlah tersebut bukan merupakan konsumsi dari sumber daya yang harus di-cover atau ditutup dengan kontribusi. Berikutnya, definisi aset. Aset adalah kekayaan bersih yang memiliki nilai ekonomi positif bagi pemerintah pusat, yang berarti bahwa ini adalah sumber daya yang dikontrol oleh pemerintah yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Berikutnya, standar nomor 5 mengenai aset tak berwujud. Standar ini mengakui aset tak berwujud sesuai dengan nilai wajar yang ditentukan dengan mendiskontokan aliran kas yang akan datang. Hal ini menimbulkan dua isu. Yang pertama depresiasi dan amortisasi, yang kedua kapitalisasi pengeluaran. Dimasukkannya jumlah penyusutan atau amortisasi pada nilai aset merupakan hal yang tidak konsisten dengan pernyataan standar nomor 2 dan 3. Berikutnya standar nomor 6 mengenai aset berwujud. Standar nomor 6 menyatakan
Dalam akuntansi bisnis, aset biasanya didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Definisi ini tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik sebagian besar aset pemerintah pusat. Oleh karena itu, aset juga didefinisikan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan potensial atau menurut istilah yang digunakan oleh Komisi Sektor Publik IFAC mendefinisikan aset sebagai potensial mewujudkan pelayanan yang tidak menghasilkan aliran kas. Melanjutkan video komparatif SAK Prancis dan Indonesia. Nah, SAK Indonesia ini lalu ada lagi SAK etap. SAK etap ini apa sih? SAK etap ini adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Artinya, SAK etap diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya, SAK etap diterapkan oleh usaha kecil dan menengah karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. Nah, bagaimana sih pelaporan keuangan etap? Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu, apa sih karakteristik SAK etap di Indonesia? Ada beberapa karakteristik SAK etap di Indonesia, yaitu 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum, artinya general purpose financial statement bagi pengguna eksternal. Yang ketiga, menggunakan acuan IFRS untuk small medium enterprise. Yang keempat, lebih sederhana, antara lain aset tetap tidak berwujud menggunakan harga perolehan. Lalu entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode mengacu pada praktik di akuntansi yang saat ini digunakan. Lalu kualitatif informasi dalam laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi, mengguli bentuk, kelengkapan, dapat dibandingkan, dan tepat waktu. Lalu, kapan sih penerapan SAK etap ini di Indonesia? Pada tahun awal penerapan SAK etap, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menetapkan SAK etap dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK etap, tetapi berdasarkan PSAK non-etap. SAK etap diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan ini diperkenankan. Jika SAK etap diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK etap untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Kemudian apa sih manfaat SAK etap? Nah, SAK etap ini manfaatnya ada beberapa, yaitu yang pertama, dapat menggunakan laporan keuangan untuk mendapatkan dana, misalnya dari bank untuk pengembangan usaha. Selanjutnya, lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK IFRS, sehingga lebih mudah dalam implementasinya. Lalu, tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Perkenalkan, saya Antika Dwi Hartanti dari kelompok 1. Saya di sini akan membahas mengenai materi standar akuntansi Indonesia. Salah satunya adalah PSAK Syariah. PSAK Syariah adalah sebuah pedoman akuntansi yang digunakan untuk lembaga yang menggunakan prinsip dan kebijakan syariah dalam kegiatan bisnisnya. Standar ini digunakan bersamaan dengan standar akuntansi umum. Contohnya adalah perbankan syariah, yang dalam membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi umum terlebih dahulu, kemudian baru menggunakan PSAK Syariah
untuk transaksi yang berbasis syariah. Jenis ini merupakan standar akuntansi keuangan baru karena ditetapkan oleh Dewan Akuntansi Syariah. Tujuan PSAK Syariah sendiri yakni sebagai pedoman lembaga-lembaga yang menggunakan kebijakan syariah. Penggunaan PSAK Syariah sendiri dilakukan oleh entitas yang terlibat dalam transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan PSAK Syariah dibuat berdasarkan acuan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai regulasi dan penegakan aturan akuntansi Prancis. SAP atau yang sering kita kenal sebagai standar akuntansi pemerintah. Nah, SAP ini sendiri diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara garis besar, SAP disusun untuk instalasi kepemerintahan, baik pusat maupun di daerah. Untuk penyusunan laporan keuangan di dalam pemerintahan juga pastinya. Nah, yang selanjutnya, penyusunan ini bertujuan untuk menjamin satu, transparansi, kedua, yaitu partisipasi, dan terakhir adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Lima organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis adalah 1. CNC atau Badan Akuntansi Nasional. Badan Akuntansi Nasional ini memiliki 58 anggota yang mewakili profesi akuntansi, pegawai negeri, dan para majikan, asosiasi dagang, dan kelompok sektor swasta lainnya. CNC memberikan konsultan atas masalah-masalah akuntansi yang memerlukan pengaturan, akan tetapi tidak memiliki kekuasaan berupa penetapan aturan atau penegakan aturan. Kebanyakan pekerjaan teknis CNC dilakukan oleh komite anggota CNC dan staf. Yang kedua adalah CRC atau Komite Regulasi Akuntansi. Karena didorongnya oleh kebutuhan akan media lembaga otoritas pengatur standar akuntansi yang lebih fleksibel dan lebih cepat, CRC didirikan pada tahun 1998. CRC mengubah aturan dan rekomendasi CNC menjadi aturan yang lebih mengikat, berada di bawah jurisdiksi Kementerian Ekonomi dan Keuangan. CRC memiliki 15 anggota, termasuk perwakilan dari sejumlah kementerian, CNC, AMF, OEC, dan CNCC, serta hakim dari 2 pengadilan tertinggi di Prancis. Aturan-aturan CRC diterbitkan dalam jurnal resmi Republik Prancis setelah memperoleh persetujuan dari menteri. Dengan demikian, CRC memiliki kekuasaan pengaturan. Yang ketiga adalah AMF atau Otoritas Pasar Keuangan. Perusahaan-perusahaan Prancis secara tradisional tidak terlalu tergantung pada pasar modal bila dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Badan di Prancis yang mirip Komisi Pasar Modal AS, yaitu AMF, memiliki peran yang penting namun terbatas. AMF mengawasi pasar penerbitan baru dan kegiatan operasi bursa efek regional dan nasional. AMF juga memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan aturan pelaporan dan pengungkapan tambahan bagi perusahaan emiten. Presiden Prancis mengangkat ketua AMF dan komisi tersebut memberikan laporan tahunan kepada presiden. Aturan ini membuat AMF memiliki kebebasan dari departemen pemerintahan lainnya. Selanjutnya yaitu OEC atau Ikatan Akuntansi Publik. Di Prancis, profesi akuntansi dan auditing sejak dulu telah terpisah.
Akuntan dan auditor Prancis diwakili oleh dua lembaga, yaitu OEC dan CNCC. Meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota di keduanya, sesungguhnya 80% akuntan dan kualifikasi di Prancis memiliki kedua klasifikasi tersebut. Dua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC, dan keduanya memiliki Prancis di IASB. Yang kelima adalah CNCC atau Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional. CNCC ini berada di wilayah yurisdiksi Kementerian Kehakiman. Sesuai hukum, hanya auditor eksternal yang boleh melakukan audit dan memberikan pendapat atas laporan keuangan. CNCC menerbitkan sebuah buku pegangan anggota yang berisi standar profesional yang ekstensif. CNCC juga menerbitkan buletin informasi yang memberikan bantuan teknis. Audit di Prancis umumnya sama dengan audit yang dilakukan di negara lain. Namun demikian, auditor di Prancis harus melaporkan kepada penuntut umum atas seluruh kegiatan kriminal yang diketahui selama proses audit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sekarang adalah pelaporan keuangan perusahaan Prancis. Jadi itu pelaporan keuangan negara Prancis itu ada 5. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan atas laporan keuangan, yang keempat laporan direktur. Nah, yang kelima ini adalah laporan auditor. Nah, neraca itu apa sih? Jadi neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Nah, laporan ini tuh wajib. Kenapa wajib? Karena dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan. Nah, yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan karena ini yang menjadi acuan terkait kondisi finansial atau kondisi keuangan yang terjadi di saat ini. Jadi bukan hanya itu saja, laporan ini juga harus dibuat sedetail mungkin jika perusahaan tersebut adalah kelasnya perusahaan besar atau perusahaan yang sudah kelas multinasional. Nah, yang ketiga adalah pengertian atas catatan atas laporan keuangan. Jadi pengertiannya adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos dalam. Nah, pos-pos dalam ini tuh apa sih? Jadi pos dalam itu ada 4. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Nah, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, keempat adalah laporan arus kas. Dan 4 ini tuh merupakan referensi silang atas masing-masing pos dalam 4 laporan keuangan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah laporan direktur. Pasti udah tahu lah ya, yang melaporkan itu adalah direktur. Nah, terus yang kelima nih, soal laporan auditor. Nah, laporan auditor itu apa sih? Jadi gini, laporan auditor itu adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam
Standar Profesional Akuntansi Publik atau SPAP. Jadi gitu.